Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fathia Inayatullah. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi, kelas Palembang, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nukleosida dan nukleotida. Adapun definisi dari nukleosida adalah sebutan untuk bagian nukleotida tanpa gugus fosfat. Dengan demikian, nukleosida tersusun dari gula ribosa dan basa nitrogen. Sedangkan nukleotida adalah molekul yang tersusun dari gugusan basa heterosiklik gula dan satu atau lebih fosfat. Perbedaan antara nukleosida dan nukleotida. Nukleosida terdiri dari basa nitrogen yang terikat secara kovalen dengan gula ribosa atau deoksiribosa, tetapi tanpa gugus fosfat. Sedangkan nukleotida terdiri dari basa nitrogen dan gula. Gulanya yaitu ribosa atau deoksiribosa dan 1-3 gugus fosfat. Nukleosida terdiri dari basa plus gula, sedangkan nukleotida terdiri dari gula plus basa plus fosfat. Tabel perbandingan antara nukleosida dan nukleotida. Relevansi dalam kedokteran. Nukleosida yaitu beberapa analog nukleosida digunakan sebagai agen antirival atau anti kanker. Sedangkan nukleotida yang tidak berfungsi adalah salah satu penyebab utama semua kanker yang diketahui saat ini. Contoh nukleosida. Contoh nukleosida meliputi sitidin, uridin, adenosin, guanosin, timidin, dan inosin. Sedangkan nukleotida mengikuti nama yang sama dengan nukleosida, namun dengan indikasi kelompok fosfat misalnya 5-uridin monofosfat. Komposisi kimia nukleosida yaitu gula plus basa. Nukleosida terdiri dari basa nitrogen yang terikat secara kovalen dengan gula, yaitu ribosa atau deoksiribosa, tetapi tanpa gugus fosfat. Bila gugus fosfat nukleotida dihilangkan dengan hidrolisis, struktur yang tersisa adalah nukleosida. Sedangkan nukleotida, komposisi kimianya yaitu gula plus basa plus fosfat. Nukleotida terdiri dari basa nitrogen, gula, yaitu ribosa atau deoksiribosa, dan 1-3 gugus fosfat. Di sini saya akan menjelaskan tentang DNA. Adapun definisi DNA adalah asam nukleat yang terletak di dalam inti sel dan berfungsi untuk menyimpan segala informasi makhluk hidup dalam bentuk materi genetik. DNA juga menentukan sifat organisme yang diturunkan. Fungsi dari DNA yaitu yang pertama, asam deoksiribonukleat atau DNA adalah bahan yang dapat diwariskan pada semua sel. Secara tepat, DNA bereplikasi selama generasi sel setiap terjadi sewaktu sel membelah salinan yang identik dengan DNA parental dibagikan ke setiap sel anak. Jadi, DNA menyediakan instruksi untuk semua generasi masa depan sel tunggal dan keseluruhan organisme multiseluler. Yang kedua, DNA mengendalikan aktivitas sel dengan menentukan sintesis enzim dan protein lain. Yang ketiga, gen adalah unit informasi dalam DNA. Adapun struktur DNA meliputi untai ganda, helix ganda atau double helix. Struktur DNA sendiri ada adenin, sitosin, timin, dan guanin. Sifat DNA yang pertama merupakan material kromosom sebagai pembawa informasi genetik melalui aktivitas pembelahan sel. Yang kedua, tebalnya 20 Armstrong dan panjangnya beribu-ribu. 1 Armstrong sama dengan 10-10 meter. Yang ketiga, dapat melakukan replikasi, yaitu membentuk turunan atau menggandakan diri. DNA hasil replikasi atau DNA anak memiliki urutan basa yang identik dengan yang dimiliki oleh helix ganda parental atau DNA induk. Yang keempat, pada sel organisme prokariotik atau bakteri, DNA berantai tunggal. Pada sel eukariotik, DNA berupa helix rantai atau ganda. Adapun definisi dari RNA. RNA
atau juga asam ribonukleat adalah seutas benang tunggal yang tersusun dari molekul gula ribosa, gugus fosfat, serta asam nitrogen. Basa nitrogen yang terkandung dalam RNA terdiri dari golongan purin serta juga golongan pirimidin. Fungsi RNA yaitu sebagai penyimpan informasi, sebagai perantara antara DNA serta juga protein dalam suatu proses ekspresi genetik sebab berlaku untuk organisme hidup. Adapun struktur penyusun RNA. Struktur penyusun RNA ada gula deribosa, fosfat, dan basa nitrogen. Sifat RNA. RNA ini ditemukan di dalam sitoplasma, terutama di dalam ribosom dan juga nukleus. Yang kedua, berupa rantai pendek dan tunggal. Fungsinya berhubungan erat dengan sintesis protein. Adapun perbedaan DNA dan RNA. Yang pertama, DNA berfungsi mengendalikan faktor keturunan dan sintesis protein, sedangkan RNA berfungsi dalam mengendalikan sintesis protein. Yang kedua, DNA terdapat pada inti sel, sedangkan RNA terdapat pada inti sel, sitoplasma, atau ribosom. Yang ketiga, komponen gula dari DNA adalah deoksiribosa, sedangkan RNA adalah ribosa. D. DNA memiliki ukuran yang panjang, sedangkan RNA berukuran pendek. Selanjutnya, jenis basa nitrogen dari DNA adalah purin, yaitu adenin dan guanin, gugus fosfat dan pirimidin, yaitu sitosin dan timin, sedangkan RNA adalah purin, yaitu adenin dan guanin, dan pirimidin, yaitu sitosin dan urasil. Yang terakhir, kadar DNA tidak berubah, sedangkan RNA dapat berubah. Mungkin itu saja perbedaan antara DNA dan RNA. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.